Tubuh surgawi emas yang agung itu berdiri tegak di langit dan bumi, dengan cahaya keemasan yang merasuki seluruh tubuh. Energi spiritual antara langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda amukan, dengan aliran energi spiritual yang menyatu membungkus tubuh surgawi yang agung itu, melukiskan pemandangan yang megah. Nine Nether melayang di udara, sambil menatap tubuh surgawi berdaulat, keterkejutan tergambar di matanya. Meskipun dia memiliki fisik seperti binatang ilahi, dan dengan demikian, tidak dapat mengolah tubuh surgawi berdaulat, dia masih cukup berpengetahuan dan berpengalaman untuk melihat banyak dari 99 tubuh surgawi berdaulat. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dia atas apa yang dilihatnya sekarang, sebab dia mendapati bahwa sebagian besar benda langit berdaulat yang pernah dilihatnya tampaknya tidak memiliki kekuatan benda langit berdaulat yang ada di hadapannya sekarang. Nine Nether mengamati sekelilingnya, sambil berpikir betapa beruntungnya dia telah mengisolasi darah ini. Kalau tidak, banyak orang pasti sudah menyadari keributan itu sekarang, dan jika begitu, cara tersembunyi Mu Chen pasti sudah terbongkar. Ini adalah kekuatan dari tubuh surgawi yang berdaulat. Tubuh surgawi penguasa emas membuka mata emasnya, dipenuhi dengan otoritas agung yang tak terbatas, dan tangannya yang besar, yang diubah oleh Mu Chen, perlahan mengepal, menyebabkan ruang berputar dan terdistorsi. Kekuatan teror yang tak terlukiskan berdesir melalui anggota tubuh dan mengguncang orang-orang, membuat mereka memiliki dorongan untuk melolong ke langit. Energi spiritual antara langit dan bumi bergemuruh, lalu berubah menjadi pelangi cahaya, yang kemudian dihirup oleh tubuh surgawi yang berdaulat. Saat bernapas, awan dan kabut berlama-lama dan menggulung, memancarkan aura spiritual. Baru pada saat inilah, Mu Chen menyadari seberapa besar kekuatan tubuh surgawi yang berdaulat. Kekuatan itu seperti melihat gunung tinggi dengan rasa kagum dan kagum. Jika dia tidak memiliki kartu as tersembunyi di balik lengan bajunya, seperti spiritual array master selama pertarungannya dengan Liu Ming, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkannya. Bagaimanapun juga, Heavenly Flame Celestial Body yang telah dikultivasikan Liu Ming juga sangat kuat. Namun, Mu Chen yakin bahwa, dengan kemampuannya saat ini, ia dapat menghancurkan dan memusnahkan tubuh api surgawi secara langsung. Meskipun dia tidak yakin tingkatan tubuh surgawi berdaulat yang mana yang dapat ditandingi oleh tubuh abadi matahari agung, yang telah dia kembangkan, dia yakin bahwa itu pasti berkali-kali lipat lebih kuat daripada tubuh surgawi api surgawi. Benda langit berwarna emas itu mengeluarkan suara dengungan pelan, saat mulai menyusup dengan cepat di tengah cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, sebuah sosok ramping muncul di atas langit. Sosok itu tentu saja Mu Chen. Saat dia menunduk untuk melihat tangannya, ekspresi kegembiraan yang tak terselubung di wajahnya. Dia sangat puas dengan kekuatan tubuh abadi matahari yang agung. Setelah bertahun-tahun menunggu, tidak ada kekecewaan. Setelah berhasil mengolah tubuh abadi matahari agung, dia benar-benar dapat dianggap sebagai penguasa kelas 1. Dirinya saat ini tengah menantikan pertempuran Daluo Kolam Emas dalam waktu dekat, karena ia ingin meminjam kekuatan Daluo Kolam Emas untuk menyempurnakan tubuh abadi matahari yang agung miliknya. Tepat saat tubuh abadi matahari yang agung menghilang di kedalaman Daluo Tian, banyak pandangan tiba-tiba tertuju ke arah istana Nine Nether. Fluktuasi ini. Apakah gadis Nine Nether itu merencanakan sesuatu? Salah satu tatapan itu datang dari Raja Condor, yang merupakan salah satu dari 3 raja di wilayah Daluo. Ia menatap ke arah istana Nine Nether, dan meskipun Nine Nether dengan cepat menyiapkan penghalang energi spiritual untuk menutupi dan mengisolasi tubuh surgawi Mu Chen, penguasa yang kuat seperti Raja Condor masih bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun momen itu terlalu singkat baginya untuk memahami apa itu dengan jelas, ia masih bisa merasakan ledakan fluktuasi energi spiritual. Tatapan lain datang dari Raja Murid Spiritual. Saat dia menyipitkan matanya, ruang di depannya beriak, dan tatapannya seolah menembus ruang, melesat langsung ke Istana 9 Nether. Namun, Mu Chen sekarang telah kembali ke keadaan aslinya, dengan hanya jejak cahaya keemasan yang tersisa di langit yang menunjukkan fluktuasi energi spiritual yang tidak biasa. Raja Murid Spiritual mengalihkan pandangannya, ekspresinya tenang. Dia memejamkan mata, dan dengan kemampuan ilahi yang luar biasa dari matanya, dia tahu bahwa fluktuasi yang tidak biasa itu disebabkan oleh pemuda bernama Mu Chen. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan hal ini,
karena Mu Chen hanyalah seorang pemuda yang baru saja melangkah ke tahap penguasa, hanya seorang yang tidak penting yang tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Saat mereka mengalihkan pandangan, seorang pria bermata sayu tiba-tiba membuka matanya. Pria itu berada di loteng, tersembunyi lebih dalam lagi. Untuk pertama kalinya, ada ekspresi heran pada ekspresinya yang biasanya malas. Sungguh benda langit berdaulat yang kuat, gumamnya dengan nada rendah. Selamat, kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Meskipun Nine Nether telah memasang penghalang energi spiritual tepat pada waktunya, dia tidak tahu bahwa keributan itu telah menarik perhatian 3 jagoan teratas di wilayah Daluo. Dia bergerak dan muncul di depan Mu Chen, matanya berkerut karena kegembiraan, karena dia tahu berapa lama Mu Chen telah mempersiapkan diri untuk hari ini yang akan datang. Mu Chen menyeringai sambil bertanya, melihat tubuh abadi matahari agung, milikku, menurutmu termasuk tingkatan yang mana di antara 99 tubuh surgahi berdaulat? Nine Nether merenung dan menjawab, tidak mudah untuk menentukannya, karena kita belum mengadu mereka satu sama lain. Selain itu, banyak benda langit berdaulat yang kuat memiliki kemampuan unik mereka sendiri, tetapi menilai dari aura agungnya, badan matahari abadi yang agung, ini setidaknya berada dalam 50 besar. Hanya 50 teratas? Mu Chen tidak puas dengan peringkat tersebut. Bagaimanapun, tubuh abadi matahari agung adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk mengolah tubuh abadi primordial, dan tubuh abadi primordial menduduki peringkat keempat di antara 99 tubuh surgahi berdaulat. Jangan serakah, sebuah badan surgahi berdaulat yang berada dalam peringkat 50 teratas sudah dianggap sebagai harta karun sekte yang berharga, bahkan di dalam pasukan di wilayah Daluo. Bahkan penguasa kelas 7 dan 8 akan menginginkannya dan bersedia menawarkan jasa mereka kepada para tetua hanya untuk mengolahnya, apalagi orang biasa. Nine Nether memutar matanya ke arah Mu Chen, seraya berpikir, orang ini, apakah dia mengira benda langit berdaulat yang masuk dalam peringkat 50 besar hanyalah komoditas biasa? Mu Chen mengusap hidungnya dengan malu, karena dia tahu bahwa Nine Nether benar. Bahkan kepala aula muda dari aula Tianshuan hanya bisa mengolah tubuh surgahi api surgawi, yang berada di peringkat ke-97. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa tampaknya ada banyak misteri yang tersembunyi di dalam tubuh abadi matahari agung, dan sekarang setelah dia baru saja mengolahnya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakan potensi penuhnya. Kalau tidak, dia percaya bahwa Nine Nether tidak akan pernah memberikan penilaian hanya karena berada di peringkat 50 teratas. Dengan lambaian tangannya, Nine Nether membubarkan aura energi spiritual yang terselubung. Tak jauh dari sana, 2 sinar cahaya melonjak dan muncul di depannya. Itu adalah Tang Bing dan Tang Ruo, dan kedua mata wanita cantik itu sedang menilai Mu Chen. Mereka berdua agak terkejut, karena energi spiritual yang menindas, yang terpancar dari Mu Chen, jelas jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Sepertinya kamu telah berhasil mengolah tubuh surgahi berdaulatmu. Tang Bing bertanya dengan heran. Mu Chen tersenyum dan mengangguk, lalu melirik Tang Bing dan bertanya dengan heran, apakah kamu sudah maju? Fluktuasi energi spiritual di sekitar Tang Bing telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu, jadi jelas dalam periode bulan ini, dia telah berhasil maju dan memasuki tahap berdaulat. Semua ini berkat cairan spiritual berdaulat milikmu. Tang Bing sangat gembira karena telah maju ke tahap berdaulat, hal itu terlihat dari senyum cemerlang yang kini mengembang di wajahnya yang biasanya dingin dan tanpa ekspresi. Mu Chen tersenyum, dan dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melesat ke arah Tang Bing, yang kemudian dengan cepat menangkapnya. Sebuah gulungan berwarna merah tua tergeletak di dalam berkas cahaya itu. Ini adalah metode kultivasi tubuh surgahi api surgawi. Aku yakin ini akan sangat membantumu. Mu Chen tersenyum. Setelah merampas gelang biji mustard milik Liu Ming, dia telah menemukan metode kultivasi tubuh surgahi api surgawi di dalamnya. Dia tidak peduli dengan tubuh surgahi api surgawi saat ini, tetapi tidak peduli apapun, ini adalah tubuh surgahi penguasa yang memiliki peringkat terkenal, dan penguasa biasa akan menginginkannya. Jadi, sangat cocok untuk memberikannya kepada Tang Bing. Mendengar bahwa ini adalah metode kultivasi tubuh surgahi api surgawi, yang menduduki peringkat ke-97 dari 99 tubuh surgahi berdaulat, Tang Bing tertegun dan segera menggelengkan kepalanya, menolaknya. Ini hadiah yang terlalu besar, aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula,
Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk mengolah tubuh abadi Matahari Agung, dan Tang Bing awalnya ingin mengolah tubuh surgahi berdaulat manapun. Setelah kemampuannya meningkat, dia kemudian akan memilih untuk mengolah tubuh surgahi berdaulat yang lebih kuat. Dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan memberinya tubuh surgahi berdaulat yang memiliki peringkat yang sangat terhormat. Hehe, Mu Chen, apakah kau mencoba merayu adikku? Kau murah hati sekali, dengan cairan spiritual berdaulat, dan sekarang tubuh surgahi berdaulat. Tang Ro menggodanya dengan jenaka, sambil menyeringai nakal. Dasar gadis nakal. Aku akan merobek mulutmu. Tang Bing tersipu. Dia menggertakkan giginya untuk berpura-pura marah, sementara Tang Ro terkekeh, bersembunyi di balik Nine Neter dengan tergesa-gesa. Setelah digoda oleh Tang Ro, Tang Bing bingung harus berbuat apa. Dia memegang gulungan merah itu, tahu bahwa dia tidak bisa menerimanya, juga tidak bisa mengembalikannya, jadi dia menghentakkan kakinya dengan jengkel. Tidak apa-apa. Akhirnya Nin Neter berbicara dengan nada riang. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Tang Bing dan memeluknya, lalu tersenyum dan berkata, terima saja untuk saat ini, karena bagaimanapun juga, kamu membutuhkan tubuh surgawi berdaulat yang cocok untukmu sekarang. Mendengar kata-kata Nin Neter, Tang Bing mengangguk dan berterima kasih kepada Mu Chen. Terima kasih, aku akan membalas budi baikmu ini di masa depan. Mu Chen hendak menolaknya, tetapi ketika dia melihat betapa seriusnya gadis itu, dia hanya mengangguk, karena dia tahu bahwa gadis ini mempunyai prinsip tersendiri. Bing bagaimana kekuatan istana 9 neter kita sekarang? Tanya 9 neter tiba-tiba. Apakah suster mengacu pada pasukan 9 neter? Melihat Nin Neter mengangguk, Tang Bing tersenyum dan menjawab, tenang saja, selama bertahun-tahun sejak kakak pergi, aku tidak menjadi lemah. Pasukan Nine Neter kita bahkan lebih kuat sekarang daripada saat kau pertama kali pergi. Nin Neter mengangguk yakin, lalu berkata, sekarang Mu Chen adalah salah satu komandan istana Nin Neter kita. Menurut aturan, dia harus memimpin pasukan Nin Neter. Setuju? Lagi pula, Tang Bing telah menjadi orang yang memimpin pasukan 9 Neter selama bertahun-tahun, dan sudah seharusnya ia meminta izin dari Tang Bing sebelum mengangkat Mu Chen menjadi komandan. Mendengar ini, Tang Bing mengangguk tanpa ragu-ragu, dan menjawab, tidak masalah. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melirik Mu Chen sambil tersenyum. Namun, ada banyak orang kuat di pasukan 9 Neter, dan masing-masing dari mereka tidak patuh dan suka menentang, jadi aku khawatir Mu Chen tidak akan bisa menjinakkan mereka. Mu Chen, yang awalnya ingin menolaknya, agar Tang Bing tidak merasa tidak puas karena dia akan ikut campur dalam urusannya, sekarang mengangkat alisnya dengan penuh minat, berkata dengan nada geli, kalau begitu, mari kita coba. Pembagian kekuasaan di wilayah Dalwo sedikit tidak biasa. Kecuali pasukan yang dikelola wilayah Dalwo sendiri, setiap penguasa memiliki pasukannya sendiri. Jika para penguasa ini ingin mendapatkan wilayah yang lebih besar, mereka harus menggunakan pasukan mereka sendiri untuk merebut dan mencaploknya di wilayah di luar wilayah Dalwo. Dengan demikian, setiap faksi individu yang berperingkat penguasa dengan giat mengembangkan pasukan di bawah komandonya untuk membuat faksi tersebut lebih kuat. Misalnya, pasukan Asura dari Istana Asura, pasukan Gunung Retak dari Istana Gunung Retak, pasukan Elang Darah dari Istana Elang Darah. Tentu saja, meskipun pasukan ini kuat dan mendominasi, semua orang tahu bahwa pasukan tempur yang paling menakutkan di wilayah Dalwo adalah pasukan yang berada langsung di bawah komandonya, pasukan Surgawi Dalwo, kecuali bahwa pasukan ini tidak berada di bawah kendali tuan manapun. Pasukan ini milik Raja Tidur yang tak terduga, dan tentu saja, dominator misterius, yang selalu sulit ditemukan. Pasukan 9 Neter merupakan pasukan yang berada di bawah Istana 9 Neter. Namun, karena Nine Neter telah pergi selama bertahun-tahun, dan karena ia tidak pandai mengelola pasukan, ketika ia pergi, pasukan Nine Neter dianggap sebagai yang terlemah dari pasukan 9 Raja. Untungnya, Tang Bing tekun melatih pasukan selama bertahun-tahun ketika Nine Neter pergi, sehingga pasukan Nine Neter secara bertahap menjadi kuat. Meskipun mereka tidak dapat menandingi pasukan Ashura dan pasukan kuat lainnya dalam hal sumber daya, mereka jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Istana 9 Neter, tempat pelatihan. Di tempat latihan yang luas ini, ada banyak sekali sosok hitam yang berdiri dalam diam. Mereka mengenakan baju besi hitam dan berdiri tegak seperti batu, tak bergerak. Napas mereka teratur, dan aura agung mereka mengejutkan, seolah-olah guntur dan kilat telah menyambar.
Di panggung tinggi di depan, siluet meluncur di udara saat Nine Nether, Mu Chen, Tang Bing, dan Tang Rou muncul. Hormat kami kepada kepala istana. Ketika Nine Nether muncul, ribuan sosok itu, yang tidak bergerak seperti batu, membungkuk hormat sambil mengepalkan tangan di dada. Suara mereka bergema serempak, bergema seperti gemuruh guntur. Saat Mu Chen berdiri di panggung, dia melihat ke bawah ke arah pasukan yang menyerupai gumpalan awan gelap, dan matanya dipenuhi dengan rasa heran. Itu memang pasukan sejati, dan seolah-olah mereka bernapas sebagai satu kesatuan dengan energi spiritual yang beredar di sekitar mereka, bertemu tanpa perlawanan apapun. Jelaslah bahwa hal ini membutuhkan kerjasama dan persahabatan selama bertahun-tahun untuk mencapainya. Pasukan 9 Nether selalu berjumlah 1.000 orang. Kami mengadopsi sistem eliminasi. Di akhir setiap tahun, 100 orang terakhir yang dinilai dalam penilaian akan dieliminasi dan menjadi pasukan lain di Istana 9 Nether. Pada akhirnya, para pemula yang telah tampil baik akan menggantikan mereka. Tang Bing tersenyum. Mu Chen sedikit terkejut dan kagum dengan kemampuan gadis itu. Dia benar-benar mengabaikan keunggulan kuantitas dan berusaha untuk hanya mencapai kualitas. Eliminasi brutal ini adalah alasan utama meningkatnya kekuatan pasukan 9 Nether. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa setiap orang dalam pasukan itu telah mencapai level 3 bencana berdaulat, dan sosok-sosok yang berdiri di depan menunjukkan tanda-tanda maju ke negara berdaulat. Menghadapi pasukan ini, meskipun Mu Chen telah berhasil mengolah tubuh abadi Matahari Agung, jika mereka menyerang bersama, dia harus berhati-hati dan menghindari bentrokan langsung dengan mereka. Kau melakukannya dengan baik, kata Nine Nether memuji. Tampaknya pilihan yang tepat untuk mempercayakan pasukan Nine Nether kepada Tang Bing. Kita terpaksa melakukan ini karena cairan spiritual berdaulat kita hanya dapat mengembangkan dan mempertahankan pasukan sebesar ini. Tang Bing tersenyum tak berdaya. Dia memang ingin memperluas pasukan 9 Nether, tetapi karena jumlah cairan spiritual berdaulat di Istana 9 Nether terbatas, memperluas pasukan hanya akan mengguncang fondasi pasukan 9 Nether. Sulit bagimu. Nine Nether menepuk bahu Tang Bing. Selama bertahun-tahun ini, Tang Bing bahkan membagikan cairan spiritual berdaulat miliknya kepada pasukan Nine Nether. Nine Nether malu dengan kontribusinya sendiri ketika Tang Bing telah berkorban begitu banyak. Tidak apa-apa. Tang Bing tersenyum sambil melirik pasukan 9 Nether. Suaranya yang tajam berubah menjadi lebih dingin. Mulai hari ini, Mu Chen akan menjadi komandan pasukan 9 Nether. Mendengar kata-katanya, gumaman pelan terdengar dari pasukan 9 Nether yang biasanya stabil seperti batu. Semua orang melihat ke arah pemuda di panggung sebelum terdiam. Diam, pada saat seperti itu, jelas merupakan tanda pertentangan. Tang Bing mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah ada yang keberatan? Akhirnya terdengar suara. Berdiri di depan pasukan 9 Nether adalah seorang pria jangkung dengan perawakan seperti menara besi. Dia mengenakan baju besi hitam dan bersenjata tombak logam, ekspresinya tegas. Komandan Tang Bing, jika Anda adalah orang yang memimpin pasukan 9 Nether, saya yakin tidak ada dari kita yang akan keberatan. Kami menyadari kesulitan yang dihadapi Istana 9 Nether selama bertahun-tahun, dan Anda telah menyumbangkan cairan spiritual berdaulat Anda sendiri dan mendistribusikannya kepada kami, jadi kami sangat menghormati Anda. Jika kata-kata Anda sebelumnya adalah perintah, kami akan mematuhinya. Namun, saya khawatir beberapa saudara saya tidak akan menerimanya. Mu Chen menatap lelaki yang kekar bagaikan menara besi itu, dan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan lelaki ini telah mencapai taraf penguasa tingkat pertama, tetapi dilihat dari fluktuasi energi spiritualnya, ia belum mengolah tubuh surgawi penguasa. Tingkat kemampuan ini membuat Mu Chen tercengang, karena dia tidak menyangka akan menemukan master berdaulat di pasukan 9 Nether. Tatapan mata Mu Chen beralih dan mendapati bahwa di sebelah kiri dan kanan pria itu, ada dua sosok yang berdiri diam, dan fluktuasi energi spiritual kedua pria itu tidak lebih lemah dari miliknya. 3 penguasa berdaulat. Mereka bertiga adalah yang terkuat dan paling bergengsi di pasukan 9 Nether, dan mereka semua memiliki harapan tinggi untuk dipromosikan menjadi komandan. Tang Rou berdiri di samping Mu Chen saat dia memperkenalkan ketiga pria itu kepadanya dengan lembut. Pria yang berbicara adalah Qiu Shan, yang berdiri di sebelah kirinya adalah Bei Mo, dan di sebelah kanannya adalah Lan Hai.
Mereka awalnya adalah praktisi pengembara, tetapi setelah menyinggung sebuah sekte, mereka diburu dan akhirnya diselamatkan olehku. Kemudian aku membiarkan mereka bergabung dengan pasukan 9 Nether, dan selama bertahun-tahun ini, mereka sangat setia. Meskipun Istana Bloodhawk menawarkan sejumlah besar uang untuk menggoda mereka agar pergi, mereka memilih untuk tetap tinggal di sini, komentar Tang Bing. Mu Chen mengangguk. Bisa bergabung dengan pasukan 9 Nether dianggap sebagai hasil yang cukup baik bagi para praktisi pengembara biasa. Setidaknya mereka bisa mendapatkan cairan spiritual penguasa gratis di sini. Namun, fakta bahwa mereka bisa menolak suap dari Istana Bloodhawk mengejutkan Mu Chen saat dia berpikir. Sepertinya ketiga pria ini tahu bagaimana membalas kebaikan yang ditunjukkan kepada mereka. Jika kau ingin pasukan 9 Nether benar-benar menghormati perintahmu, terserah padamu untuk membuktikan kemampuanmu kepada mereka, kata Tang Bing lembut. Meskipun dia bisa memerintahkan pasukan 9 Nether untuk mengikuti perintah, itu akan membuat pasukan 9 Nether menjadi kesal dan menyimpan pikiran untuk melawan. Jadi, itu hanya bisa bergantung pada apakah Mu Chen bisa menjinakkan orang-orang yang membangkang ini. Mu Chen tersenyum saat dia berjalan maju, muncul di tempat latihan. Kalian semua menolak untuk menghormati perintahku? Mu Chen bertanya sambil mendekati 3 sosok yang berdiri di depan. Ketiga pria itu tidak berbicara saat mereka melirik Mu Chen dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa mereka tidak begitu menghormatinya. Mereka dapat mengatakan bahwa kemampuan Mu Chen adalah penguasa kelas 1, dan mungkin lebih kuat dari mereka, tetapi itu tidak cukup bagi mereka untuk benar-benar menghormatinya. Serang saja bersama-sama. Jika kalian ingin menyatakan ketidaksetujuan, setidaknya beritahu aku apakah kalian memenuhi syarat untuk melakukannya, kata Mu Chen dengan tenang. Amarah membuncah di mata ketiga lelaki itu saat mereka berkata dengan nada rendah, kita belum mengolah tubuh surgawi berdaulat. Implikasinya adalah jika Mu Chen menggunakan tubuh surgawi berdaulat untuk menekan mereka, tidak mungkin dia akan mendapatkan rasa hormat mereka. Aku tidak akan menggunakan tubuh surgawi berdaulat, Mu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Tatapan ketiga pria itu tiba-tiba berubah tajam dan tanpa ragu, mereka melangkah maju, dan 3 hantu mengelilingi Mu Chen. Telapak tangan mereka memberikan pukulan dengan kekuatan guntur dan secepat kilat, menyapu ke arah bagian vital Mu Chen. Saat ketiga pria itu bergerak, mereka menunjukkan kerjasama yang serasi. Energi spiritual yang luar biasa dari ketiga pria itu meliputi kekuatan angin dan guntur saat mereka melancarkan pukulan mereka. Mu Chen tetap tidak bergerak, tetapi mengepalkan tinjunya erat-erat. Kulitnya berubah menjadi perak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan suara gemuruh rendah menggelegar seolah-olah bergema melalui tulang-tulangnya. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, dia tetap diam. Boom! Aura dari pukulan ketiga pria itu mendarat dengan keras di tubuh Mu Chen saat energi spiritual yang mencengangkan meletus karena benturan tersebut. Tanah di bawah kaki mereka segera hancur, membentuk retakan besar. Permukaan tubuh Mu Chen beriak dengan gelombang benturan yang terlihat jelas. Tubuhnya berwarna perak cemerlang, dan bahkan matanya menjadi perak cemerlang. Guntur beredar di tubuhnya, dan dia menyerupai dewa guntur yang telah turun ke bumi. Wajah Qiushan dan 2 orang lainnya berubah kaget saat mereka merasakan pukulan mereka mendarat di sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan, yang telah mengeras karena hantaman guntur dan kilat yang berkali-kali menyambarnya. Sungguh bentuk fisik yang kuat. Rasa terkejut berkelebat di hati ketiga lelaki itu karena mereka juga telah mengembangkan wujud fisik, tetapi itu tidak sebanding dengan Mu Chen. Mundur. Kilatan petir menyambar dari mata perak Mu Chen. Saat petir menyambar dan menyebar, energi spiritual yang mengerikan menimbulkan malapetaka, menyebabkan tubuh ketiga pria itu bergetar hebat saat mereka jatuh dalam keadaan malu. Kaki mereka meninggalkan jejak yang dalam saat mereka merangkak di tanah. Terdengar suara tertahan kaget dari pasukan 9 Nether, karena banyak orang yang kewalahan melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa aliansi Qiushan dan 2 orang lainnya akan gagal melukai pemuda itu sedikitpun. Hebat sekali, Tang Ro terkesiap keras, dengan keheranan di matanya. Tang Bing mengangguk sambil melirik sosok tinggi dan ramping yang berdiri di hadapan pasukan 9 Nether. Sosok itu memiliki aura yang begitu agung, membuat semua orang memusatkan perhatian padanya. Pemuda ini tampaknya memiliki pesona yang begitu unik. Tidak heran suster 9 Nether sangat menghargainya.
Jika kalian tidak yakin, silakan tantang aku lagi. Mata perak Mu Chen menatap ketiga pria itu dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Qiu Shan dan dua orang lainnya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala dengan putus asa. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Serangan gabungan mereka bahkan gagal menggores tubuh Mu Chen, dan konfrontasi ini membuktikan bahwa mereka tidak berada di liga yang sama dengan Mu Chen. Setelah melihat ini, cahaya perak yang mengelilingi Mu Chen berangsur-angsur menghilang. Rune petir di dadanya, yang telah disembunyikan oleh pakaiannya, juga memudar tanpa suara. Setelah diperiksa lebih dekat, jumlah maksimum rune petir adalah 10. Tanpa disadari, fisik Dewa Petir milik Mu Chen telah mencapai potensi maksimalnya. Tak heran jika ia berani menahan serangan brutal ketiga lelaki itu dengan wujud fisiknya. Komandan Mu Chen. Qiu Shan dan dua orang lainnya mundur selangkah sambil mengepalkan tangan mereka sebagai tanda hormat. Di bawah kekuatan Mu Chen yang dahsyat dan mendominasi, mereka benar-benar yakin akan kemampuannya dan karenanya menghormatinya sepenuhnya. Salam, Komandan Mu Chen. Ketika Qiu Shan dan dua orang lainnya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan mereka, pasukan 9 neter akhirnya menundukkan kepala. Suara mereka yang merdu bergema seperti guntur di seluruh alun-alun. Dengan ekspresi tenang, Mu Chen menatap pasukan itu, yang menyerupai awan hitam, sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Qiu Shan dan dua lainnya. Dia kemudian berkata, kalian semua adalah senior dari pasukan 9 neter. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun melewati masa-masa tersulit di Istana 9 neter, kalian tidak pernah pergi. Karena itu, sebagai komandan baru, saya akan memberi penghargaan kepada mereka yang telah memperoleh prestasi. Ketika dia berbicara tentang hal ini, dia berhenti sejenak. Baru ketika dia melihat keterkejutan di mata Qiu Shan dan dua orang lainnya, dia melanjutkan berkata, aku punya sebuah gulungan, yang berisi metode untuk berlatih, tubuh surgawi api surgawi, dan aku akan mengajarkannya kepadamu nanti. Tubuh surgawi api surgawi? Ekspresi Qiu Shan dan dua orang lainnya langsung berubah. Mereka menatap Mu Chen dengan sedikit ketidakpercayaan. Tubuh surgawi api surgawi, yang berada di peringkat ke-97? Tidak hanya dari mereka, tetapi juga dari seluruh pasukan 9 neter, terdengar suara gemuruh. Jelas, mereka tahu tentang nama tubuh surgawi api surgawi ini. Tatapan mereka langsung berubah berapi-api. Meskipun tubuh surgawi api surgawi ini hanya berada di peringkat akhir dari 99 tubuh surgawi yang berdaulat, ia tetap ada dalam daftar. Jadi, ia jelas lebih tangguh daripada yang lain, yang bahkan tidak bisa masuk dalam daftar. Bahkan di wilayah Daluo, tubuh surgawi berdaulat dengan peringkat ini bukanlah sesuatu yang dapat dipraktikkan oleh siapapun. Namun sekarang, Mu Chen menggunakannya sebagai hadiah. Hadiah seperti itu tidak dapat dianggap sebagai hadiah kecil. Terima kasih, Panglima. Karena daya tarik tubuh surgawi api surgawi itu, ekspresi Qiu Shan dan dua orang lainnya menjadi lebih bersemangat. Mereka segera menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan nada hormat. Akhirnya, perasaan tidak adil mereka sirna sepenuhnya. Bagaimanapun, seseorang yang mampu memberi penghargaan kepada tubuh surgawi api surgawi dengan mudah, meskipun dengan usia mereka yang masih muda, pasti memiliki semangat yang tak tertandingi. Mu Chen melambaikan tangannya, sebelum menyapukan pandangannya ke semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, di dalam pasukan 9 neter, selama seseorang memiliki prestasi perang yang luar biasa, mereka tidak hanya dapat memperoleh cukup cairan spiritual berdaulat untuk berlari cepat menuju tingkat berdaulat, mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh metode untuk mempraktikkan tubuh surgawi api surgawi setelah berlari cepat dengan sukses. Tentu saja, kalian harus melihat keberuntungan kalian sendiri, apakah kalian dapat berhasil mempraktikkannya atau tidak. Sekali lagi terjadi ledakan kegaduhan di dalam pasukan 9 neter. Banyak orang menjilati bibir mereka dengan tatapan berapi-api. Selama beberapa tahun terakhir, mereka juga menyadari keadaan buruk Istana 9 neter. Karena itu, mereka biasanya menggunakan cairan spiritual berdaulat mereka dengan hati-hati. Meskipun tidak ada yang benar-benar mengatakan apapun, semua orang memiliki harapan yang sama untuk mendapatkan cairan spiritual berdaulat guna mempercepat kecepatan latihan mereka. Lebih jauh lagi, untuk berlari cepat menuju level penguasa, seseorang akan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual penguasa, yang membutuhkan waktu lama untuk disimpan.
Namun, kata-kata Mu Chen menghilangkan kekhawatiran terbesar mereka. Selain itu, adalah godaan untuk mendapatkan tubuh surgawi api surgawi itu setelahnya. Tapi pasukan 9 neter selalu memulihkan diri. Bagaimana kita bisa memperoleh prestasi perang? Masih ada beberapa orang yang jeli di dalam pasukan 9 neter, yang langsung menanyakan hal ini dengan suara pelan. Saat itulah semua orang tersadar dari pikiran mereka dan mengangguk. Selama beberapa tahun terakhir, karena kemunduran Istana 9 Neter, pasukan 9 Neter tidak pernah memiliki kesempatan untuk berperang. Meskipun wilayah milik Istana 9 Neter terus ditaklukkan, Istana 9 Neter tidak memiliki tuan. Jadi, meskipun merasa kesal dan benci, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Masa lalu seharusnya sudah berlalu, kata Mu Chen enteng. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan merebut kembali apa yang benar-benar menjadi milik Istana 9 Neter. Kita akan melawan balik mereka yang masih berani menindas kita. Jadi, kita harus meninggalkan masa-masa pemulihan itu. Mereka yang tidak puas dapat meninggalkan pasukan 9 Neter, karena mulai hari ini dan seterusnya, pasukan 9 Neter akan menjadi tombak paling tajam dari Istana 9 Neter, yang akan diarahkan pada semua musuh kita. Ia mengatakannya dengan tenang, tetapi cukup membuat seluruh pasukan 9 Neter tercengang. Kemudian, tubuh mereka mulai gemetar karena kegembiraan, beberapa dari mereka bahkan berlinang air mata, karena ketahanan mereka yang keras selama beberapa tahun terakhir. Di Daluotian, pasukan 9 Neter memiliki status sosial terendah. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menarik pandangan menghina. Bahkan, beberapa orang jahat akan menyebut Istana 9 Neter sebagai istana wanita, dan pasukan 9 Neter sebagai pasukan wanita. Semua ini karena fakta bahwa, selama beberapa tahun terakhir, setiap kali Istana 9 Neter diprovokasi, mereka akan memilih untuk hanya menyeringai dan menanggungnya. Pada akhirnya, mereka bahkan dengan mudah menyerahkan tempat mereka di kolam emas Daluo. Setelah waktu yang lama, bahkan mereka merasa sedikit mati rasa. Itulah sebabnya, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, itu tampaknya menyelimuti tekad pasukan 9 Neter, dan mereka tiba-tiba diliputi emosi yang tak terkendali. Sesuai perintah komandan, seluruh pasukan 9 Neter berdiri diam dan bagaikan guntur, mereka meraung pelan dan tertib. Di panggung tinggi, Tang Bing, yang sedang menonton adegan ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya yang berkilau, sementara matanya yang indah menatap bayangan ramping itu. Tidak peduli seberapa kuat dia biasanya, pada dasarnya dia tetaplah seorang wanita. Oleh karena itu, dia tidak memiliki rasa haus darah di tulangnya, yang hanya dimiliki oleh pria. Dalam hal pertahanan, Mu Chen pasti lebih rendah darinya. Namun dalam hal serangan, jelas dia lebih rendah dari Mu Chen. Meskipun pasukan 9 Neter sangat menghormatinya, namun jarang sekali ada momen seperti ini, di mana mereka diliputi emosi. Bagaimana? Tanya Nine Neter sambil tersenyum. Tang Bing mengangguk pelan, lalu berkata sambil tersenyum, kakak Nine Neter memiliki penilaian yang bagus. Mu Chen jelas jauh lebih kuat dari Cao Feng. Dia sedikit cemberut, memperlihatkan sisi kewanitaan yang langka, sebelum berkata, tapi orang ini mungkin agak terlalu murah hati. Bagaimana aku bisa memberikan begitu banyak cairan spiritual berdaulat? Tang Bing dapat dianggap sebagai pengurus rumah tangga Istana 9 Neter, karena dialah yang bertanggung jawab atas cairan spiritual berdaulat. Di masa lalu, dia harus menjalani hari-harinya, hanya menggunakannya dengan hemat. Dia tidak seperti Mu Chen, yang seperti singa dengan mulut terbuka lebar, karena dia memberikan janji-janji besar, seperti mampu berlari cepat menuju tingkat berdaulat, serta jaminan dalam memperoleh cairan spiritual berdaulat. Dia mungkin ingin mengobarkan perang dengan peperangan, kata Nine Neter, sambil meregangkan tubuhnya dengan malas. Warna dingin melintas di matanya yang indah, panjang, dan sipit. Itu seperti yang dikatakan Mu Chen. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Nine Neter akan mengubah cara mereka, dengan demikian kita akan mengambil kembali semua yang pernah menjadi milik kita. Tang Bing mengangguk tanpa suara, karena bahkan dia memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Tentu saja dia berharap dapat melihat Istana 9 Neter yang dipenuhi dengan vitalitas dan haus darah, di mana setiap musuh yang datang akan menerima pembalasan dendam yang mengerikan. Selama beberapa tahun terakhir, Istana 9 Neter telah diganggu dengan sangat buruk. Bukannya dia tidak merasa marah tentang hal itu,
Tetapi mereka berada dalam situasi yang tidak terkendali sehingga Raja Bloodhawk akan selalu memaksa mereka untuk membuat kesalahan. Sehingga mereka kemudian memiliki alasan untuk membubarkan Istana Sembilan Neter. Jadi, tidak peduli seberapa dirugikannya dia tidak akan pernah memberi lawan kesempatan. Mu Chen cukup puas dengan ledakan antusiasme dari pasukan Sembilan Neter. Dia mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik untuk melihat ke arah panggung tinggi. Dia tahu bahwa dia sekarang telah sepenuhnya mendapatkan rasa hormat dari pasukan Sembilan Neter. Aku tidak menyangka kau begitu akrab dengan trik wortel dan tongkat ini, kata Nin Neter sambil tersenyum gembira, sambil menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Triknya ini tidak bisa dianggap baru, tetapi pasti efektif. Pasukan Sembilan Neter tidak buruk, puji Mu Chen. Ia sangat puas dengan pasukan Sembilan Neter ini. Pasukan ini tidak lemah, baik dari segi kekuatan maupun tenaga. Satu-satunya kekurangan mereka adalah jumlah orangnya yang sedikit, tetapi mereka masih memiliki banyak potensi. Tentu saja, Tang Bing tersenyum. Ada sedikit kebanggaan di matanya, yang tidak bisa ia sembunyikan. Ini karena fakta bahwa, selama beberapa tahun terakhir, ia telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada hal ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Istana Sembilan Neter yang telah kehilangan Sembilan Neter dapat menghidupi diri mereka sendiri sampai Sembilan Neter kembali lagi? Namun, tampaknya hal itu telah membawa masalah bagi kakak perempuan Tang Bing, kata Mu Chen ringan. Setelah Istana Sembilan Neter kehilangan Sembilan Neter, dari fakta bahwa Tang Bing masih mampu melatih pasukan Sembilan Neter hingga ke titik sekarang, dan tidak pernah berhenti bertahan melalui banyak provokasi, jelas bahwa dia pasti telah berkorban banyak. Memang, pasti sangat sulit bagi seorang gadis seperti dia untuk melakukan ini. Tidak heran semua orang di pasukan Sembilan Neter memperlakukannya dengan sangat hormat, termasuk Qiu Shan dan dua orang lainnya. Mu Chen dapat melihat bahwa, jika mereka menghormati Sembilan Neter, maka mereka pasti memiliki rasa hormat yang besar dan tulus kepada Tang Bing. Tang Bing sedikit terkejut. Ia menatap senyum di wajah berseri-seri di depan matanya, merasakan benjolan ringan di area hatinya yang tampak lembut, serta rasa perih di hidungnya yang cantik. Hanya karena ia tidak pernah berbicara tentang perlakuan tidak adil yang diterimanya selama beberapa tahun terakhir, bukan berarti perlakuan itu tidak ada. Hanya saja, setelah kehilangan Nine Neter, seseorang harus mendukung istana Nine Neter di pundaknya, dan dialah contohnya. Jadi, dia hanya bisa menunjukkan sisi dingin dan kakunya, sambil berusaha sekuat tenaga untuk terus berjuang sampai Nine Neter kembali. Jangan khawatir, kakak Tang Bing. Di masa depan, jika ada yang berani datang dan membuat masalah di Istana Sembilan Neter lagi, aku akan menghajar mereka sampai mereka tidak dikenali bahkan oleh orang tua mereka sendiri, kata Mu Chen sambil tersenyum. Senyum di wajah tampan anak muda itu saat ini lembut dan cemerlang. Itu membuat wajah cantik Tang Bing sedikit memerah. Dia bahkan kehilangan sikap dingin dan kaku seperti biasanya, saat dia mengangguk ringan. Tapi jangan berpikir bahwa, hanya karena kau mengucapkan beberapa kata pujian, kau tidak perlu mempertimbangkan jumlah besar cairan spiritual berdaulat yang akan dibutuhkan oleh pasukan Sembilan Neter. Kami membutuhkan begitu banyak sehingga kau tidak akan bisa mengeluarkannya, bahkan jika kau menjualku. Tang Bing segera mendapatkan kembali ekspresi dinginnya yang asli, saat dia melihat ke arah Mu Chen, mengatakannya sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk. Ini jelas merupakan masalah. Wilayah kekuasaan bawahan Istana Sembilan Neter telah terkikis parah, dan cairan spiritual berdaulat yang tersisa di tangannya tidak dapat bertahan lama. Jadi, jika mereka ingin terus bertahan dalam waktu yang lama, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Saya hanya bisa mengandalkan kalian semua untuk hal semacam ini. Namun, saya akan mengawasi Raja Bloodhawk, kata Nine Neter sambil tersenyum. Menurut aturan di wilayah Daluo, Raja tidak dapat mengambil tindakan pertempuran aktif apapun dan hanya pelayan yang dapat memasuki pertempuran. Ini juga merupakan alasan mengapa Raja Bloodhawk sama sekali tidak takut pada mereka, karena ia menolak untuk percaya bahwa sejumlah kecil orang di Istana Nine Neter dapat mengalahkan Istana Bloodhawk miliknya, yang dipenuhi oleh banyak sekali orang berbakat. Mu Chen mengangguk dan meregangkan tubuhnya. Ia menatap ke kejauhan dengan mata tajam. Setelah pertempuran di Daluo Kolam Emas, kita harus mulai mengambil kembali apa yang telah hilang. Bagaimana persiapanmu? Tanya Tang Bing penasaran.
Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya, setelah sekian tahun, Istana Sembilan Nether akan berpartisipasi dalam pertempuran di kolam emas Daluo. Diasumsikan bahwa sekte lain pasti mengawasi mereka dengan ketat. Semuanya baik-baik saja. Mu Chen tersenyum tipis. Matanya yang cerah dipenuhi dengan keyakinan. Setelah menyelesaikan latihannya tubuh abadi matahari yang agung, dia tidak lagi takut pada lawan yang selevel dengannya. Namun, pertempuran kali ini sangat penting baginya dan pasukan Sembilan Nether. Karena itu, dia tidak bisa menganggapnya enteng, terlepas dari kemampuannya. Mu Chen menyentuh gelang biji sesawi dengan lembut. Tiba-tiba, dia teringat akan sebuah seni rahasia yang bernama Seni Gajah Sembilan Naga Sembilan, yang ada di dalam sebuah gulungan yang dia curi dari Liu Ming.